menanggapi saya katakan pembajakan hasil Basul Masail Nahdlatul Ulama di Banjar oleh kelompok-kelompok formalis atau oleh mereka yang ingin mencari titik lemah Nahdlatul Ulama. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak heran bagi saya, karena sekarang ini adalah masa-masa yang sensitif menghadapi Pilpres 2019. Tentu ada banyak pihak yang memiliki kepentingan politik yang merasa dirugikan oleh keputusan Nahdlatul Ulama, baik secara institusi organisasi NU-nya maupun dirugikan oleh para ulama atau kiai-kiai yang berbasis Nahdlatul Ulama, yang dari latar belakang organisasi Nahdlatul Ulama, yang kebetulan baik secara struktural kiai yang di NU maupun yang kultural kiai yang kuat dalam menjaga tradisi Nahdlatul Ulama. Fenomena Pilpres 2019 ini sedang kompak dalam satu wacana memilih salah satu calon. Sementara ini mengganggu stabilitas keamanan calon yang lain yang saya katakan sedang di backup oleh kelompok-kelompok Islam formalis yang sangat hobi untuk mencari isu-isu yang receh atau isu-isu sepele, sehingga ingin mendapatkan sekecil apapun isu dari NU yang bisa digoreng untuk menjatuhkan NU di mata masyarakat. Target utamanya adalah melemahkan pilihan Nahdlatul Ulama secara institusional maupun secara organisasi. Meskipun secara organisasi NU tidak memutuskan siapa calon presiden, tetapi banyak ulama yang berada di struktur itu dan ulama yang di luar struktur itu banyak atau lebih banyak mengarah pada satu titik pilihan yang tidak perlu saya sebutkan di sini, karena sini saya ingin bicara secara ilmiah. Lah, fenomena inilah yang membuat jengkel kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan orang-orang NU di dalam. Karena kalau ingin menjatuhkan NU dari luar tentu berat, karena NU ini terlalu besar, NU ini terlalu kuat dalam konteks pandangan para ulama-ulamanya yang penuh tanggung jawab, maupun kuat dalam konteks hizibnya, doanya itu malati, berani melawan NU jatuh, tidak hitungan 1, 2, 3 tahun, nggak lama. Kalau berani merendahkan marwah Nahdlatul Ulama itu tidak lama lah, karena komunitas luar ini sudah tahu marwah dan haibah kewibawaan NU yang begitu megah. Akhirnya untuk mencari kelemahan kiai NU ya dari dalam, memilih salah seorang kiai yang bisa diajak kerjasama, sehingga muncul istilah NU garis lurus, muncul istilah NU garis suci, muncul istilah NU garis-garis yang lain, katakan begitu. Dan tidak perlu saya sebut nama-namanya karena ini selalu berubah. Yang tadinya masuk dalam garis lurus, nyatanya juga tidak lama berubah. Dan itu insidental. Pandangan sebagai NU garis lurus itu musiman. Dalam musim yang lain ya bersama-sama NU secara keseluruhan juga. Makanya tidak perlu saya sebutkan nama-nama itu karena ini bersifat musiman. Tetapi yang jelas ada saja langkah-langkah kelompok di luar simpatisan atau di luar garis amaliyah ubudiyah atau di luar ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang diusung oleh NU ini,
yang diyakini dan dipahami oleh kelompok-kelompok itu yang di luar NU yang ingin mencari kelemahan NU melalui orang-orang NU. Nah, salah satu contoh adalah kasus Basul Masail yang ada di Banjar terkait dengan tema kafir. Sebenarnya tema musyawarah tentang istilah kafir yang muncul di tengah musyawarah itu sebenarnya itu dalam konteks masih proses perumusan yang kalau jujur meskipun dalam konteks perumusan sebenarnya sudah bisa dipahami bahwa diskursus tentang istilah kafir ini sebenarnya diskursus atau basul masail atau diskusi pembahasan mencari hukum tentang istilah ini dalam konteks musyawarah itu sebenarnya ingin diarahkan pada bagaimana hukumnya, bagaimana istilah kafir relasinya dengan konteks kewarganegaraan bangsa sebagai warga negara dari bangsa Indonesia ini. Jadi ingin melakukan pemetaan secara demografis, bagaimana kafir relasinya dalam konteks hubungan kewarganegaraan dalam ranah negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan pembahasan kafir dalam konteks i'tiqad dan kufur nikmat, apalagi sampai menyentuh menghapus, bahkan sinisnya bahasa mereka menuduh NU ingin mengamandemen kafir dalam surat Al-Kafir. Wah, itu fitnah, itu tidak ada, sampai upaya menghapus kata kafir tidak ada itu. Nah, itu fitnah besar. NU itu sosok-sosok ulama yang betul-betul ingin gigih menjaga kesucian Al-Quran dan menjaga sunnah yang dipegang oleh salafus sholihin, hingga para ulama yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi NU tidak mempermasalahkan, tetap memahami betul kafir dalam konteks i'tiqad itu memang ada, kafir dalam konteks kufur nikmat itu ada, dan kafir, istilah kafir yang ada di dalam surat Al-Quraish itu memang sesuatu kalamullah yang harus kita terima, dan itu betul-betul kita tegaskan dengan kalimat yang sangat fundamental ketika kita mendengarkan seluruh ayat-ayat Allah dengan jawaban sodaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi musyawarah basul masail ulama Nahdlatul Ulama di Banjar terkait dengan kafir itu ingin mempertanyakan relevankah istilah kafir itu dalam konteks kewarganegaraan. Dan bagaimana rumusannya itu belum dirumuskan, tapi berita yang di luar kesana kemari sampai mengait-ngaitkan seolah-olah basul masail itu menggugat konteks makna kafir dalam konteks i'tiqad, menggugat konteks makna kafir dalam konteks kufur nikmat. Sudah pakem, kita imani betul, dan secara realitas di lapangan itu tidak bisa kita pungkiri. Sebagaimana agama lain juga menganggap kita juga bisa diistilahkan kafir menurut anggapan agama mereka. Sebagaimana kita juga dalam konteks i'tiqad wajar menganggap mereka yang tidak sama dengan i'tiqad kita adalah orang yang kafir. Dalam konteks apa? Ingkar terhadap i'tiqad kita, tidak sama. Nah, jadi orang yang tidak sama dengan Islam dalam konteks akidah, berarti mereka mengingkari akidah kita. Terus kemudian ada orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, mereka mengkufuri nikmat. Itu sudah menjadi satu prinsip
ajaran yang selalu kita sampaikan kepada para santri, kepada masyarakat Nahdien, dan dikhutbahkan, diceramahkan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama di beberapa kesempatan. Karena ada dai kondang nasional yang sampai memfitnah seakan-akan kita itu dari Nahdlatul Ulama ingin merubah kuliah ayyuhal kafirun, al-kafirun dirubah kuliah non muslimun begitu. Itu tidak ada, itu fitnah, itu tidak. Jadi diskursus, diskusi dalam Basul Masail ulama Nahdlatul Ulama di Banjar itu dalam konteks ingin membahas relevansi kafir dalam konteks kewarganegaraan sebagai bentuk pemetaan, masih adakah itu. Nah, keputusan itu sebenarnya dari prosesnya sudah bisa dibaca meskipun secara rumusan bahasa yang sistematis dan logis itu belum dibacakan, tetapi arahnya sudah bisa difahami bahwa dalam konteks kewarganegaraan sekarang ini sudah tidak bisa disamakan pada saat Bani Umayyah. Pada saat Bani Umayyah dulu ada istilah kafir yang harus diperangi, kafir harbi, ada istilah kafir zimmi, kafir yang dalam wilayah kekuasaan orang Islam. Kalau orang Islam membayar zakat, kalau kafir zimmi membayar jizyah. Kemudian ada istilah kafir dalam konteks mu'ahad, mereka yang melakukan perjanjian pada masa pemerintahan Umayyah. Ada juga kafir yang mustakmin, kafir yang mohon pertolongan ketika ada orang kafir secara kemanusiaan akan menjadi sasaran anarkisme kemanusiaan dari negara lain atau dari penguasa lain. Dia orang kafir tapi minta perlindungan, nah, dilindungi. Kafir tapi dilindungi, kafir yang minta perlindungan. Kemudian bagaimana saat itu pemerintah Bani Umayyah melindungi. Nah, ini namanya kafir mustakmin. Nah, pada saat itu masih relevan ada istilah-istilah kafir ini. Nah, pertanyaannya, relevankah istilah kafir dalam konteks kewarganegaraan? Nah, jadi kalau ada simpulan bahwa dalam konteks kewarganegaraan kesatuan Republik Indonesia ini itu sudah tidak ada istilah kafir itu dalam konteks kewarganegaraan. Perlakuan yang diperlakukan Bani Umayyah terhadap orang yang berbeda agama itu ada pada saat itu, pada saat sistem kewarganegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, masihkah ada seperti itu? Kalaupun dalam konteks sistem kewarganegaraan sekarang ini tidak menyamakan sistem perlakuan kewarganegaraan yang ada pada zaman Bani Umayyah, itu wajar karena memang sistemnya berbeda. Sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan sistem pemerintahan sekarang ini berbeda. Nah, ini pertanyaannya, masihkah relevan istilah kafir ini disamakan sebagaimana yang ada sekarang ini seperti sebagaimana yang ada pada saat Bani Umayyah? Sebenarnya kalau ditarik dalam konteks politik kewarganegaraan itu arahnya ke sini, bukan ingin merubah. Sekali lagi, diskursus, diskusi Basul Masail tentang kafir bukan ingin merubah apa yang sudah menjadi prinsip ajaran para salafus sholihin, ulama-ulama yang ada di dalam tradisi Nahdlatul Ulama tentang kafir i'tiqad. Itu ya ada orang yang tidak sama dengan agama kita dalam konteks keyakinan itu kafir. Tentang kafir kufur nikmat, memang ya, orang yang diberi nikmat Allah tapi tidak mensyukuri nikmat Allah berarti itu mengkufuri nikmat. Itu ada, dan itu ada dalam ajaran kita, dan itu tidak kita rubah. Apanya yang salah? Kita orang NU ini dididik betul-betul untuk mempertahankan Islam, kesucian Islam sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah melalui bentuk Al-Quran yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan kemudian sampai kepada kita. Dan kita Islam dalam tradisi Nahdlatul Ulama ini betul-betul ingin mempertahankan sunnah Nabi sesuai dengan prinsip-prinsip salafus sholihin. Jadi tidak akan merubah hal-hal yang,
kalaupun diskursus perubahan perlakuan dalam konteks kewarganegaraan, apanya yang salah? Nah, jadi konteks kewarganegaraan ini pun tidak ada hubungannya dengan agama. Hubungannya dengan agama hanya dalam konteks bagaimana agama yang diyakini oleh orang-orang NU ini bisa memberikan kontribusi membangun kemanusiaan, peradaban, kerukunan, menjaga marwah kebangsaan ini biar betul-betul menjadi negara yang berwibawa. Ketika negara ini berwibawa, disegani oleh negara-negara lain, sehingga tidak akan ada niatan upaya-upaya negara-negara lain mengintervensi, mengganggu negara kita, karena negara ini kuat. Nah, kekuatan negara ini yang sebenarnya menjadi arah pikiran para ulama, bagaimana ulama ini memberikan kontribusi pada kekuatan negara ini menjadi sebuah negara yang besar, penuh berwibawa, sehingga ibadah kita, proses tolabul ilmi kita, proses tafakufiddin kita, pada puncaknya proses ibadah kita, menjaga relasi suci dengan Allah dan menjaga relasi suci sikap perbuatan kita antar manusia sesuai yang diajarkan oleh Allah dan para rasulnya, ini betul-betul kita pertahankan. Nah, jadi diskursus kafir dalam konteks di Banjar itu sebenarnya ingin mengkaji relasinya, hubungannya dengan hidup dalam konteks ruang kewarganegaraan. Tidak menyentuh, tidak mengganggu, tidak menghapus, tidak menentang prinsip yang sudah ada dalam tradisi Nahdlatul Ulama, bagaimana tetap hati-hati, waspada dalam menjaga akidah ini, relasinya dengan yang lain, menjaga gerbong keyakinan kita, dan mengajarkan para santri untuk selalu bersyukur kepada Allah agar jangan kufur nikmat, juga selalu menjaga kewahyuan Al-Quran yang disampaikan pada Muhammad kepada kita terkait dengan makna kafir itu. Jadi jangan salah paham. Tetapi nggak kaget, sebenarnya fenomena ini sudah ada sejak zaman Mbah Mutamakin, bahkan zaman Wali Songo. Wali Songo itu adalah sosok-sosok wali yang selain mempertahankan prinsip suci ajaran Allah yang disampaikan oleh para rasul itu, juga ingin bagaimana prinsip suci Islam ini itu betul-betul bisa mengawal peradaban masyarakat zaman Wali Songo. Dan pada zaman Wali Songo ada saja tokoh-tokoh agama yang bersifat formalis yang tidak setuju terhadap langkah Wali Songo. Tapi akhirnya yang bertahan Wali Songo. Pada zaman Mbah Mutamakin ada ulama formalis namanya Ki Khatib Anom. Mbah Mutamakin ingin mempertahankan bagaimana Islam ini betul-betul membumi, kesucian Islam itu mengawal peradaban masyarakat zamannya. Tapi ada sosok Khatib Anom yang ingin sangat formalis. Tapi ujung-ujungnya yang kuat juga Syekh Ahmad Al-Mutamakin. Zaman Gus Dur kurang apanya, difitnah. Tapi yang kuat Gus Dur, yang lainnya akhirnya juga tidak dikenal. Zaman Mbah Hasbullah tentang konsep nasakom dulu, zaman Mbah Bisri Samsuri, zaman Mbah Ahmad Siddiq dalam konteks penguatan Pancasila sebagai asas tunggal, dulu yang tentang juga banyak. Tapi ujung-ujungnya sekarang juga terasa ajaran Pancasila sebagai asas tunggal yang dideklarasikan Mbah Kiai Ahmad Siddiq dan Gus Dur di dalam tradisi Nahdlatul Ulama, dan menjadi pelajaran penting. Dan tradisi-tradisi mulia ini sekarang ini telah menjadi barometer bagaimana mengembangkan agama Islam tetap sebagai agama suci, tetapi juga bisa mengawal peradaban kewarganegaraan di era demokratisasi sistem kebangsaan yang ada di dunia ini. Sehingga Islam yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama ini sekarang mulai rame-rame ingin dikembangkan di beberapa negara muslim, bahkan negara barat, tanpa mencerabut kesucian Islam, tetap bisa hidup dalam konteks ruang kewarganegaraan yang damai dengan komunitas yang berbeda keyakinan, karena perbedaan itu adalah fitrah, perbedaan itu adalah sunatullah, perbedaan keberagaman itu adalah takdir Allah yang tidak bisa kita rubah. Sekian, terima kasih.